Prabu Salya adalah seorang raja di kerajaan Madraka. Ia terkenal karena memiliki ajian sakti yang bernama Aji Canda Birawa yang dapat mengeluarkan raksasa kerdil dari tangannya. Di video kali ini kita akan membahas kisah tentang Raden Narasoma atau Salya Muda dalam mendapatkan Aji Canda Birawa. Sebelum ke pembahasan inti, kita beralih ke kerajaan Mandraka yang sedang melakukan pertemuan. Pertemuan itu dipimpin oleh Prabu Mandrapati Naradenta atau Prabu Artayana selaku raja di kerajaan Mandraka. Di pertemuan itu dihadiri oleh sang putra mahkota, yaitu Raden Narasoma, serta para menteri dan punggawa, antara lain Patih Tuhayana dan juga Arya Tuhayata. Dalam pertemuan itu, Prabu Mandrapati mengutarakan niatnya menyerahkan tahta kepada Raden Narasoma. Namun sebelum itu, Raden Narasoma harus menikah lebih dulu karena sudah menjadi tradisi bahwa seorang raja hendaknya memiliki permasyuri sebagai tetimbangan. Akan tetapi, Raden Narasoma menolak permintaan ayahnya. Ia tidak ingin dijodohkan dengan sembarang perempuan, karena cita-citanya adalah menikah dengan bidadari, atau sekurang-kurangnya putri seorang bidadari. Prabu Mandrapati marah melihat sikap angkuh Raden Narasoma yang berkeinginan muluk-muluk. Ia pun mengusir putra sulungnya itu dan melarangnya pulang apabila tidak dapat mewujudkan keinginannya. Raden Narasoma bergegas pergi meninggalkan istana Mandraka. Patih Tuhayana berusaha menyabarkan Prabu Mandrapati, namun Prabu Mandrapati menjelaskan bahwa dirinya mengusir Raden Narasoma bukan karena benci, tetapi untuk memberikan pelajaran hidup kepada putranya itu. Setelah tiada yang perlu dibicarakan lagi, Prabu Mandrapati pun membubarkan pertemuan. Sudah cukup jauh Raden Narasoma berjalan meninggalkan istana. Di tengah jalan, ia bertemu rombongan Prabu Sudharma dari kerajaan Trigarta yang berniat pergi ke kerajaan Mandraka untuk melamar Dewi Madrim. Mendengar itu, Raden Narasoma marah-marah, tidak setuju apabila adiknya diperistri oleh Prabu Sudharma, hingga terjadilah pertarungan di antara mereka. Lama-kelamaan, Raden Narasoma terdesak karena jumlah musuh yang jauh lebih banyak. Suatu kebetulan, Raden Pandu dan para punakawan kebetulan lewat di tempat itu. Melihat Raden Narasoma dalam bahaya, Raden Pandu segera membantu. Ia mengarahkan ilmu angin Garuda, membuat Prabu Sudharma beserta seluruh pasukannya terlempar jauh entah kemana. Raden Narasoma dan Raden Pandu sudah saling kenal sejak lama, sama-sama mengunjungi kelahiran Raden Gandamana di kerajaan Pancala dulu. Raden Narasoma bercerita bahwa perselisihannya dengan Prabu Sudharma adalah karena ia tidak rela jika Raja Trigarta tersebut menjadi suami adiknya. Ia lebih suka jika Dewi Madrim menjadi istri Raden Pandu, agar hubungan kerabatan antara sesama keturunan Resi Manunayasa dapat lebih akrab. Raden Pandu mengaku tidak berani karena ia belum mendapatkan perintah dari ayahnya, Prabu Kresna Dwipayana, untuk menikah.
Dalam pertemuan kali ini, Raden Narasoma kagum melihat kesaktian Raden Pandu. Ia pun berniat untuk mencari guru tingkat tinggi kepadanya. Sebagai calon Raja Mandraka, tentunya ia sangat membutuhkan ilmu andalan demi melindungi negerinya. Raden Pandu mendukung niat Raden Narasoma tersebut. Ia bahkan mempersilahkan para Punakawan untuk mendampingi Raden Narasoma selama berkelana mencari guru. Ia menjelaskan bahwa Kiai Semar bukan sekedar pengasuh, tetapi merupakan kakak ipar Resi Manumayasa yang memiliki pengalaman luas serta kebijaksanaan luar biasa. Raden Narasoma sangat berterima kasih. Ia pun berpamitan kepada Raden Pandu. Kemudian berangkat bersama Kiai Semar, Nalagareng, Petruk, dan Bagong mencari pengalaman hidup. Dalam perjalanannya itu, Raden Narasoma dan para Punakawan berjumpa seorang pendeta raksasa berwajah menyeramkan. Pendeta raksasa itu bernama Resi Bagaspati dari Padepokan Argobelah, yang terlihat sangat gembira begitu mengetahui kalau pemuda yang ditemuinya itu bernama Raden Narasoma. Ia mengaku memiliki seorang putri yang tadi malam bermimpi menjadi istri pemuda tampan bernama Raden Narasoma. Oleh sebab itu, Resi Bagaspati pun mengajak Raden Narasoma pergi ke padepokannya untuk menikah dengan putrinya tersebut. Raden Narasoma ngeri melihat wujud Resi Bagaspati sehingga langsung menolak ajakannya. Ia yakin anak perempuan seorang pendeta raksasa pasti berwajah buruk seperti ayahnya. Resi Bagaspati terpaksa menggunakan kekerasan untuk memaksa Raden Narasoma. Maka terjadilah pertarungan di antara mereka. Dengan mudah, Resi Bagaspati dapat meringkus Raden Narasoma dan membawanya pergi menuju Padepokan Argobelah. Raden Narasoma berteriak-teriak meminta tolong kepada Kiai Semar dan anak-anaknya. Tetapi Kiai Semar justru menyarankan agar Raden Narasoma menurut saja, karena ia mendapat firasat bahwa pendeta raksasa inilah yang akan menjadi sarana baginya untuk mewujudkan cita-citanya. Sesampainya di Padepokan, Raden Narasoma sangat terkejut melihat anak perempuan Resi Bagaspati. Ternyata berparas cantik jelita, bernama Endang Pujawati. Seketika ia pun jatuh cinta kepada gadis tersebut. Namun sayangnya, ia sudah terlanjur bersumpah untuk tidak akan menikah kecuali dengan bidadari atau anak seorang bidadari. Resi Bagaspati bercerita pada Raden Narasoma. Pada mulanya, ia memiliki istri seorang bidadari bernama Batari Pudyastuti, putri Batara Dharmastuti. Adapun Batara Dharmastuti adalah kakak tiri Batara Guru, yaitu sama-sama putra Sang Hyang Tunggal, tetapi beda ibu. Batara Dharmastuti lahir dari Dewi Dharmani, sedangkan Batara Guru lahir dari Dewi Rekatawati. Dari perkawinan itu antara Resi Bagaspati dan Dewi Pudyastuti tersebut lahirlah Dewi Pujawati. Resi Bagaspati juga memiliki kakak bernama Prabu Bagaskara yang menjadi raja di Nusa Belah. Prabu Bagaskara ini menikah pula dengan bidadari bernama Batari Satapi, putri Batara Siwah. Dari perkawinan itu lahir seorang putri berparas raksasa bernama Dewi Tapayati. Setelah Batari Satapi dan Batari Pudyastuti kembali ke kayangan, Dewi Tapayati merengek minta dicarikan ibu baru. Prabu Bagaskara lalu bermimpi bertemu Dewi Trilaksmi, istri Prabu Gandhabayu, Raja Pancala. Ia pun berangkat melamar wanita itu sebagai istri barunya. Namun, ketika menyerang kerajaan Pancala, Prabu Bagaskara tewas dibunuh Raden Gandamana, putra Prabu Gandhabayu. Sedangkan Resi Bagaspati dikalahkan sekutu kerajaan Pancala,
yang bernama Prabu Mandrapati, Raja Mandraka. Resi Bagaspati lalu bertobat dan membangun pertapaan di Padepokan Argabelah. Dewi Pujawati juga ikut serta tinggal di Padepokan dan diganti namanya menjadi Endang Pujawati. Adapun Dewi Tabayati menghilang entah kemana, seperti dibawa lari oleh Patih Kurandayaksa. Raden Narasoma teringat dirinya memang ikut mengunjungi kelahiran Raden Gandamana di kerajaan Pancala. Namun saat itu ia tidak ikut berperang sehingga tidak mengenal Resi Bagaspati yang kini berada di hadapannya. Setelah mendengar semuanya, Raden Narasoma pun bersedia menikahi Endang Pujawati yang merupakan putri seorang bidadari. Resi Bagaspati sangat senang dan ia segera menggelar upacara pernikahan antara Raden Narasoma dan Endang Pujawati dengan disaksikan para punakawan. Beberapa hari kemudian, Resi Bagaspati memanggil Raden Narasoma dan Endang Pujawati untuk menghadap. Resi Bagaspati bertanya, apakah Endang Pujawati bersedia mendampingi Raden Narasoma meski harus kehilangan orang tua? Endang Pujawati menjawab, dirinya bersedia mendampingi suami, tetapi juga merasa berat jika harus berpisah dengan seorang orang tua. Resi Bagaspati menerima jawaban tersebut dan menyuruh Endang Pujawati untuk menunggu di luar. Resi Bagaspati lalu berbicara empat mata dengan Raden Narasoma. Ia meminta agar Raden Narasoma menjaga Endang Pujawati dengan sebaik-baiknya dan jangan pernah menyakiti putrinya itu. Raden Narasoma bersedia dan ia pun bersumpah seumur hidup hanya memiliki seorang istri saja. Resi Bagaspati lalu bercerita bahwa dirinya memiliki ilmu kesaktian bernama Aji Candra Birawa yang akan diwariskan kepada Raden Narasoma. Dengan ilmu ini, Raden Narasoma dapat mengeluarkan seorang raksasa kerdil ganas dari jarinya, yang jika dilukai justru akan bertambah banyak jumlahnya. Raden Narasoma pernah mendapat cerita dari ayahnya tentang kedahsyatan ilmu ini, sehingga ia pun menyatakan bersedia menerimanya. Resi Bagaspati lalu mengajarkan mantra ilmu tersebut kepada Raden Narasoma. Mereka lalu bersama-sama mengheningkan cipta dan Aji Candra Birawa pun berpindah dari dalam tubuh Resi Bagaspati ke dalam tubuh Raden Narasoma. Resi Bagaspati merasa lega. Ia menjelaskan bahwa sudah tiba saatnya ia meninggalkan dunia fana karena semua kewajibannya telah terpenuhi. Selama memiliki Aji Candra Birawa, Resi Bagaspati tidak akan bisa mati. Ia lalu menyerahkan sebilah keris kepada Raden Narasoma agar digunakan untuk menusuk sikunya. Karena hanya dengan cara demikian, Resi Bagaspati bisa melepaskan nyawanya. Raden Narasoma menerima keris tersebut, namun tidak tega menggunakannya untuk menusuk sang mertua. Resi Bagaspati memaksa Raden Narasoma melakukannya, karena selama dirinya masih hidup, Endang Pujawati tidak akan mau meninggalkan Padepokan Argabelah untuk tinggal di kerajaan Mandaraka. Resi Bagaspati merasa dirinya hanya menjadi penghalang bagi kebahagiaan putrinya. Raden Narasoma tetap tidak tega. Ia justru mengajak sang mertua untuk bersama-sama tinggal di istana Mandaraka. Resi Bagaspati menolak ajakan tersebut. Ia pun menyerang Raden Narasoma untuk memaksa menantunya itu. Raden Narasoma terdesak dan seketika menusukkan keris di tangannya sambil memejamkan mata. Keris tersebut tepat menancap di siku Resi Bagaspati. Darah berwarna putih pun bermancar keluar. Bersamaan dengan robohnya Resi Bagaspati kehilangan nyawa. Endang Pujawati yang mendengar suara ribut segera masuk ke dalam. Ia sangat terkejut melihat sang ayah telah tewas di tangan suaminya. Raden Narasoma pun menceritakan semua kejadian apa adanya. Tidak lama kemudian, roh Bagaspati menampakkan diri di angkasa. Ia berterima kasih atas kesediaan Raden Narasoma mengantarkannya memasuki gerbang kematian. Ia juga berpesan agar Endang Pujawati selalu patuh kepada sang suami.
Raden Narasoma merasa berduka kehilangan mertua yang sangat ia hormati. Ia berharap kelak saat kematiannya tiba, semoga arwah Resi Bagaspati yang datang menjemputnya. Resi Bagaspati bersedia. Ia berpesan kelak akan ada seorang raja berdarah putih yang menjadi penyebab kematian Raden Narasoma. Saat peristiwa itu terjadi, Resi Bagaspati akan datang menjemput sang menantu tercinta. Setelah berkata demikian, arwah Resi Bagaspati pun musnah dari pandangan. Raden Narasoma lalu bertanya kepada Endang Pujawati, apakah masih mau menjadi istrinya setelah peristiwa ini. Endang Pujawati menjawab bersedia mendampingi Raden Narasoma seumur hidup, karena sekarang ia tahu bahwa sang ayah meninggal atas kemauan sendiri, bukan karena dibunuh oleh suaminya. Raden Narasoma senang mendengarnya. Ia merasa bangga atas kesetiaan Endang Pujawati dan mengganti nama istrinya itu menjadi Dewi Setiawati. Raden Narasoma dan Dewi Setiawati telah pulang ke kerajaan Mandraka, sedangkan para Punakawan pulang ke kerajaan Hastina. Prabu Mandrapati menyambut kedatangan putra dan menantunya itu dengan perasaan bahagia. Hubungan antara ayah dan anak tersebut menjadi baik kembali. Apalagi Raden Narasoma telah berhasil mewujudkan sumpahnya, yaitu menikahi dengan anak seorang bidadari. Akan tetapi, Prabu Mandrapati sangat marah begitu mengetahui Raden Narasoma telah membunuh Resi Bagaspati, mertuanya sendiri. Prabu Mandrapati menjelaskan bahwa Resi Bagaspati telah menjadi sahabatnya. Raden Narasoma pun dituduh sebagai anak yang durhaka dan diusir pergi dari istana Mandraka. Putri bungsu Prabu Mandrapati, yaitu Dewi Madrin, masih rindu kepada kakaknya. Begitu Raden Narasoma diusir untuk yang kedua kalinya, ia pun ikut pergi meninggalkan istana. Ketika Dewi Setiawati hendak menyusul mereka, tiba-tiba Prabu Mandrapati jatuh pingsan karena terlalu sedih. Dewi Setiawati pun berhenti dan segera merawat mertuanya itu. Kisah Raden Narasoma mendapatkan Aji Candabirawa ini terdapat pada lakon Sayembara Kunti. Namun, karena durasi video yang terlalu panjang, maka saya jadikan terpisah. Untuk kisah Sayembara Kunti akan saya buat dalam video selanjutnya. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe agar tidak ketinggalan video kami yang lainnya. Dan jika ada kritik dan saran, bisa kalian tulis di kolom komentar.